Termasuk ke dalam perbuatan syirik adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Di sini kita akan bawakan dalil-dalil yang mendukung tentang bahayanya meminta perlindungan kepada selain Allah atau yang disebut dengan isti'azah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Syirik yang berkaitan dengan amalan hati itu adalah isti'azah, yaitu meminta perlindungan. Isti'azah sendiri berasal dari wajan isti'ala. Meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah yang mulia. Dalilnya adalah Quran surat Al-Fusilat ayat 36 yang berbunyi, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim, yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Di sini Dr. Firanda Andirja menjelaskan bahwa isti'azah kepada makhluk dalam perkara yang dia tidak mampu dan kepada makhluk yang gaib maka ini adalah syirik. Lebih lanjut, Ustadz Firanda Andirja menjelaskan dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid bahwa isti'azah itu ada dua. Yang pertama, teman-teman sekalian, isti'azah kepada Allah maka ini adalah tauhid. Dan yang kedua, isti'azah kepada selain Allah ini dibagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, kepada perkara yang ia mampu, contohnya meminta perlindungan kepada polisi dari penjahat, dan ini teman-teman sekalian adalah perkara yang mubah. Yang kedua, yaitu isti'azah syirik, yaitu meminta perkara yang makhluk tersebut yang ia tidak mampu melakukannya, seperti meminta perlindungan kepada mayat atau meminta perlindungan kepada jin. Dalilnya ialah Quran surat Al-Jin ayat 6 yang berbunyi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fa'auzuhum rahaqa, yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, tetapi mereka para jin menjadikan manusia bertambah sesat. Ayat ini menceritakan ada sebahagian manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa mereka meminta pertolongan kepada jin karena mereka agar menjadi aman. Dan ini merupakan kebiasaan kaum musyrikin, agar mereka meminta tolong atau perlindungan kepada raja jin agar tidak diganggu oleh anak buah jin tersebut. Meminta kepada jin adalah haram meskipun jin di sini mampu menolong, tapi ini merupakan perbuatan syirik karena meminta kepada yang gaib. Dalil pengharaman meminta tolong kepada jin sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas adalah Quran surat Al-Jin ayat 6 dan Al-An'am ayat 28. Teman-teman sekalian, di sini ada beberapa faedah, yaitu yang pertama, jin banyak menyesatkan manusia dan neraka merupakan tempat kembali mereka. Di sini jin dan manusia sama-sama mendapatkan kebahagiaan bersama jika saling tolong-menolong. Di sini jin mendapatkan kesenangan dari manusia karena diagungkan, sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dikarenakan mendapatkan berita atau kabar gaib. Kedua, jin atau setan adalah makhluk gaib yang memiliki sifat dusta. Keempat, jin membantu manusia dengan mahar dalam bentuk ketundukan. Kelima, Nabi tidak pernah meminta tolong kepada jin dan jin beriman kepada Nabi. Dalil selanjutnya dalam pembahasan kali ini adalah sebuah hadis dari Khawlah binti Hakim. Dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat lalu membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya, maka tidak ada suatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Ada beberapa faedah dalam hadis ini, diantaranya ialah satu, Allah memiliki sifat kalam dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Maka di sini kita boleh berlindung dan bersumpah dengan Al-Quran dikarenakan Al-Quran bukanlah makhluk. Kedua, Allah sudah ada dengan sifat bicaranya sejak zaman azali. Ketiga, keajalian sifat-sifat Allah diantaranya sifat kalam bersamaan dengan keajalian zat Allah. Ini sangat bertolak belakang dengan pendapatnya Mu'tazilah yang menyatakan Allah terdiri dari zat dan sifat yang terpisah.
Hadis dalam doa ini bisa untuk dijadikan sebuah perlindungan kita dimanapun berada, dan ada beberapa faedah dari hadis ini. Diantaranya ialah ini merupakan tafsir dari surah Al-Jin ayat 6. Yang kedua, meminta kepada jin meskipun ia mampu, maka syirik karena ia merupakan gaib. Ketiga, berlindung kepada makhluk yang ia tidak mampu melakukannya, maka adalah syirik. Sedangkan berlindung kepada sifat-sifat Allah diperbolehkan karena bukanlah makhluk. Yang keempat, manfaat doa dari hadis ini untuk sangat besar. Kelima, manfaat duniawi bukan berarti tidak syirik seperti meminta tolong kepada dukun. Semoga dengan sedikit penjelasan ini bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.